Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat tetap melaksanakan perkuliahan secara daring dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Bapak Miftahul Ulum yang telah memberikan bimbingan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Di sini saya dari kelompok 10 atas nama Nila Ulfiatur Rahmah akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum. Dalam makalah saya terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama pengertian pendekatan pengembangan kurikulum, yang kedua adalah tujuan adanya pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yang ketiga adalah jenis-jenis pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum yang pertama adalah pengertian pendekatan. Pendekatan itu adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode dengan tepat dan mengikuti langkah-langkah yang sistematis agar memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan pengembangan kurikulum yaitu proses merencanakan dan menghasilkan suatu alat yang lebih baik agar menghasilkan kurikulum yang nantinya dapat memberikan kondisi kegiatan belajar yang lebih baik pula. Dari 2 pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pendekatan dalam pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti beberapa langkah-langkah yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Yang kedua adalah tujuan pendekatan pengembangan kurikulum. Tujuan pendekatan pengembangan kurikulum yaitu menciptakan kurikulum yang lebih baik yang dapat menjadi bahan ajar dan bahan acuan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu jenis-jenis pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Jenis-jenis pendekatan dalam pengembangan kurikulum itu di sini saya menerangkan ada 5 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan subjek akademis, yang kedua adalah pendekatan humanistik, yang ketiga adalah pendekatan teknologis, yang keempat ada pendekatan rekonstruksi sosial, yang kelima yaitu pendekatan kompetensi. Selanjutnya adalah akan kita bahas satu persatu mengenai 5 pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan subjek akademis. Itu adalah pendekatan yang menekankan pada pengetahuan, sehingga dengan adanya pendekatan tersebut itu diharapkan siswa itu mampu menguasai semua pengetahuan yang ada di kurikulum tersebut. Karena kurikulum tersebut sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikan itu lebih bersifat intelektual. Selanjutnya yang kedua adalah pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan kepribadian siswa secara jasmani maupun rohani. Tujuan dari pendekatan kurikulum humanis ini yaitu menciptakan atau mengembangkan pribadi anak itu yang dinamis agar memiliki otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya.
Selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi adalah pendekatan yang menekankan pada unsur teknologinya, di mana kurikulum yang dibuat nantinya itu harus dapat menyesuaikan dengan era globalisasi dan kemajuan yang terjadi di zaman ini, yang mana kurikulum itu harus menggunakan media-media, alat-alat sebagai media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sekarang ini. Dengan adanya pendekatan teknologi ini, diharapkan setiap siswa itu tidak hanya belajar dari buku-buku, melainkan juga dapat memanfaatkan seperti internet, e-book, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat adalah pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial adalah pendekatan yang menekankan pada sisi kemasyarakatan atau lingkungan, di mana kurikulum yang dibuat itu harus melihat kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, harus memperhatikan lingkungan di masyarakat, khususnya yaitu lingkungan yang ada di sekitar siswa itu sendiri, sehingga hasil akhir dari ilmu yang dicapai itu dapat digunakan atau dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Pendekatan rekonstruksi sosial ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan kompetensi. Pendekatan kompetensi adalah pendekatan yang merupakan indikator untuk menunjuk kepada perbuatan yang bisa diamati dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh. Pendekatan kompetensi menitik beratkan pada semua aspek, yaitu aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Ciri-ciri pokok pendekatan kompetensi yaitu berpikir teratur, sistematik, tepat sasaran, dan lebih difokuskan pada tingkat penguasaan dan kemampuan untuk memperbarui diri. Tujuan dari pendekatan kompetensi adalah melakukan perbaikan secara berkesinambungan sehingga kurikulum memiliki mekanisme untuk memperbaiki diri, baik dari tingkat lembaga-lembaga maupun tingkat nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.